Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perhitungan pH asam dan basa kuat. Baik, untuk menghitung pH dari larutan, kita lihat dulu di sini ada pH, pOH dan pKw ya. pH itu merupakan suatu derajat keasaman atau tingkat keasaman yang biasanya akan ditentukan dari konsentrasi ion H+ ya untuk asam. Kemudian itu dapat ditentukan secara matematikanya, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke. Kemudian di sini kita mau tambahkan jika konsentrasi H+ ya diumpamakan angkanya adalah 1 kali 10 pangkat N. Oke, berarti nanti pangkatnya berapa, maka pH-nya sama dengan perpangkatan kalau di min-log-kan. Dan jika konsentrasi H+-nya adalah X dikali 10 pangkat N, maka pH-nya itu min-log-nya akan menjadi N ya, perpangkatannya dikurang dengan log X. Dan sebaliknya, jika pH sama dengan N, apabila pH diketahui terlebih dahulu, maka pH sama dengan 10 pangkat N atau 1 kali 10 pangkat min N. Oke, kemudian kita lanjut bagian pOH-nya. Namun sebelum pada pOH, mungkin di sini ada Ibu buatkan catatan karena kita akan hubungkan dengan yang namanya pKw. pKw itu diperoleh dari Kw, yaitu tetapan kesetimbangan air ya. Oke, mungkin yang di bawah dulu nih, Kw itu adalah hasil perkalian dari konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Ya, kalau seandainya di min log kan, atau kita buat pKw-nya min log Kw sama dengan, tentu ini adalah min log konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Kemudian kita pisahkan, min log Kw sama dengan min log konsentrasi H+, ini jadinya ditambah ya min log konsentrasi OH-. Ya. Min log ini adalah P-nya sama dengan pH tadi. Kalau pH berarti min log konsentrasi H+. Berarti kalau min log Kw berarti pKw. Kalau min log konsentrasi H+ berarti pH. Min log konsentrasi OH- sama dengan pOH, sehingga diperoleh sebuah rumusan yaitu pKw sama dengan penjumlahan dari pH ditambah dengan pOH. Oke, kemudian kita berpindah ke atas. Kw tadi sudah dikatakan bahwa tetapan kesetimbangan air, dan biasanya Kw itu yang digunakan pada suhu 25 derajat Celcius atau pada suhu kamar, dimana angkanya adalah 1 dikali 10 pangkat min 14. Kalau kita min log-kan, kita akan peroleh pKw-nya adalah 14. Nah, inilah mungkin yang akan kita pindahkan nanti ke pOH atau pada bagian basa. pOH, P itu adalah min log dikali konsentrasi OH-. Ya, dan ternyata tadi bahwa pKw itu sama dengan pH ditambah pOH. Jadi kalau misalnya untuk basa, kita tidak stuck sampai di pOH saja, kita harus selesaikan sampai pH. Sehingga kalau misalnya kita tarik pH-nya keluar, itu akan kita peroleh sebuah hubungan pKw dikurangi pOH. Ini dia. Ya, pH sama dengan pKw dikurangi pOH. Dan kalau kita gunakan Kw-nya adalah pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu yang berangka pKw sama dengan 14, maka pH untuk suasana basa kita harus gunakan angka 14, yaitu 14 dikurangi pOH. Jadi kira-kira seperti inilah untuk menentukan pH pada suasana asam dan pH pada suasana basa. Oke, sekarang kita lihat contohnya untuk pH dan pOH dengan menggunakan min log. Min log tadi ini hanya berupa angka-angka saja. Oke, kita mulai dulu dengan yang pertama. Di sini Bu buatkan ada datanya konsentrasi H+ sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 molar. Kalau kita mau mencari pH, yaitu min log dari konsentrasi
H+. Kita masukkan, yaitu 3 kali min log 3 kali 10 pangkat min 4. Jadi kalau misalnya seperti ini, nanti kita akan peroleh pH-nya, yaitu pH sama dengan perpangkatannya ini 4 dikurang log 3, seperti rumusan awal tadi. Kemudian yang kedua, di sini konsentrasi H+-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2, maka bisa kita buat pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+, sama ya. Ini kita masukkan min log 5 kali 10 pangkat min 2. Maka kita akan peroleh pH sama dengan, yaitu 2 dikurang log 5. Kita lanjut. Untuk contoh berikutnya, ini OH-, berarti ini adalah kita akan menentukan pH pada suasana basah. Sama, kita mulai dari POH dulu. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Dan kita masukkan angkanya min log 4 kali 10 pangkat min 3. Maka POH dulu. POH sama dengan 3 kurang log 4. Tapi ini masih belum selesai. Kita akan lanjutkan, yaitu pH karena suasana basah kita gunakan PKB, yaitu 14 dikurangi 3 kurang log 4. Kita peroleh pH-nya adalah 11. 14 kurang 3 ditambah log 4. Nah, kira-kira ini untuk pH pada suasana basah. Contoh berikutnya, diketahui konsentrasi OH- ini adalah 6 kali 10 pangkat min 2 molar. Maka kita mulai dari POH dulu, seperti tadi. POH sama dengan min log konsentrasi OH-, sama dengan min log 6 kali 10 pangkat min 2. Kemudian POH-nya akan kita peroleh 2 dikurang log 6. Tapi masih belum selesai. Kita selesaikan hingga pH. pH sama dengan 14 dikurang 2 kurang log 6. Maka akan kita peroleh, yaitu pH-nya 12 ditambah log 6. Oke, kita akan lanjutkan untuk mencari konsentrasi H+ ataupun konsentrasi OH-, sehingga pada akhirnya nanti baru kita peroleh pH. Yang pertama, untuk asam dan basa kuat terlebih dahulu, ya. Kalau untuk asam kuat, kita akan peroleh sebuah persamaan, yaitu konsentrasi H+-nya molaritas dikali valensi asam atau banyaknya jumlah H+. Sedangkan basa kuat itu adalah OH- bersama molaritas dikali valensi basa atau banyaknya jumlah OH-. Kemudian di bawah ini buatkan catatan karena nanti akan berhubungan dengan molaritas. Jadi di sini ada sebuah persamaan molaritas, M sama dengan N per V. Kalau kita jabarkan M sama dengan N per V itu, kita akan peroleh seperti ini. Massa per mR dikali 1000 per volume. Jadi kalau kita ingin gunakan M sama dengan N per V, N itu adalah mol, V itu adalah volume dalam liter. Namun kalau kita ingin jabarkan volumenya menjadi mililiter, persamaannya ini. Massa per mR kali 1000 per volume dalam mililiter. Oke. Kemudian yang persamaan kedua, ini kembali mengingatkan ini adalah persamaan molaritas pengenceran, yaitu molaritas awal dikali volume awal sama dengan molaritas akhir dikali volume akhir. Oke. Kemudian apabila molaritas kita hubungkan dengan massa jenis dan persentase. Ini persamaannya persen dikali rho dikali 10 per mR. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal untuk menghitung pH larutan dari asam dan basa kuat. Jadi di sini soalnya ada 5,6 gram KOH terlarut dalam 2 liter larutan.
tentukanlah pH larutan. Kalau seperti ini artinya kita harus mencari molaritas dari KOH terlebih dahulu, ya. Karena tadi dan kita lihat KOH ini adalah basa. Untuk menentukan pH-nya mungkin bisa kita buat di sini jawab, ya. Untuk mencari pH-nya kita punya persamaan tadi OH- sama dengan molaritas dikali valensi basa atau jumlah OH-. Oke. Oleh karena itu, ya, karena di sini ada OH dan ada molaritas, kita cari dulu molaritas dari KOH. Oke, kita mulai. Molaritas KOH persamaannya bisa kita gunakan N per V ini dalam liter, ya. Atau kalau mau kita jabarkan, massa per mR kali 1000 per volume dalam liter. Oke, kita lanjutkan. 5,6 per mR dari KOH itu adalah 56 dikali 1000 per volumenya adalah 2 liter. Ya, oke, kita buat di sini volume sama dengan 2 liter sama dengan 2000 ml, ya. Kita buat di sini 2000 ml. Kalau kita ingin merubah menjadi mililiter, ini kita coret. Maka kita akan peroleh 5,6 per 56. Ini adalah 1/10 kali 2 sama dengan 1/20 atau sama dengan 0,05 molar. Oke. Kemudian dari sana baru kita berpindah ke persamaan ini, yaitu konsentrasi OH- ini sama dengan molaritas dikali valensi basa atau jumlah OH-. Molaritas dari KOH adalah 0,05 tadi, ya. Valensi basa atau jumlah OH- kita perhatikan KOH nih, OH-nya cuma 1, maka kita kali 1. Maka kita akan peroleh konsentrasi OH- itu juga 0,05 molar atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Selanjutnya kita cari POH terlebih dahulu, yaitu dengan persamaan reaksi POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kita masukkan angkanya min log 5 kali 10 pangkat min 2. Dan POH kita peroleh 2 dikurang log 5. Oke, maka di sini kita cari pH sama dengan 14 tadi kurang POH. Baru kita masukkan 14 dikurang 2 kurang log 5. Maka akan kita peroleh pH-nya sama dengan 12 ditambah log 5. Oke, ini contoh yang kedua. Soalnya itu adalah 1 ml larutan H2SO4 0,1 molar dilarutkan dalam 1 liter air. Tentukan pH larutan. Jadi kalau yang ini soalnya berupa asam kuat. Kalau tadi contohnya berupa basa kuat, sekarang yang asam kuat. Kemudian di sini ada volume yang berubah dari 1 ml menjadi 1 liter. Artinya terjadi peningkatan volume dan ini adalah molaritas pengenceran. 1 mili ditambah air hingga diperoleh 1 liter. Berarti ini adalah kita gunakan persamaan molaritas pengenceran. Oke, kita akan jawab. Di sini kita pakai persamaan molaritas pengenceran dulu. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 nya adalah 0,1, V1 nya 1 ml, ya. M2 nya ini yang akan kita cari, ya, molaritas dari H2SO4 setelah diencerkan
V2-nya adalah nih 1 liter. Atau kalau kita rubah menjadi mililiter, ya, 1 liter ini sama dengan 1000 mililiter. Kita buat di sini 1000 mililiter. Oke, M2 sama dengan 0,1 per 1000. Itu kita akan peroleh sama dengan 10 pangkat min 4 molar. Jadi artinya molaritas H2SO4 setelah diencerkan itu sama dengan 10 pangkat min 4 molar. Kemudian baru kita lanjut untuk mencari konsentrasi H+-nya. Karena ini berhubungan dengan pH. Baru yang tahap selanjutnya kita cari dulu konsentrasi H+. Konsentrasi H+ tadi persamaannya adalah molaritas dikali valensi asam atau jumlah H+. Nah, molaritasnya tadi kita sudah peroleh yaitu 10 pangkat min 4. Ingat, valensi asam kita lihat pada H2SO4 ini ada 2H. Maka ini kita kali 2. Jadi, konsentrasi H+-nya itu akan kita peroleh 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Oke, selanjutnya baru kita cari pH. Ya, persamaannya pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita sudah peroleh konsentrasi H+-nya, langsung masukkan. pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 4. Maka pH sama dengan 4 pangkatannya dikurang log 2.